Oke, mohon menunggu sebentar. Ini recordnya kok lama. Oke. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas topik dan mendiskusikannya terkait dengan secure by design. Secure by design ini adalah salah satu implementasi dari framework ya cyber security. Jadi kalau kemarin rekan-rekan mahasiswa sudah mempelajari materi sebelumnya mengenai cyber security framework, kemudian cyber security management, maka salah satu implementasinya adalah kita mencoba menyusun strategi agar kita punya sistem keamanan yang secure by design. Nah, maksud dari secure by design ini adalah suatu situasi di mana sistem keamanan sistem dan cyber kita itu memang dari sisi perencanaan sampai nanti operasional itu memang didesain untuk secure atau untuk aman. Nah, aman di sini tentu saja nanti ada level tertentu di mana sistem itu punya kemampuan untuk menahan serangan atau gangguan, dan sisi yang lain sistem punya kemampuan untuk mentoleransi terjadinya gangguan begitu ya, dan terakhir adalah seberapa cepat sistem itu bisa kemudian recover dan berjalan seperti normal begitu. Nah, dalam secure by design nanti kita akan tujuannya adalah untuk membahas bagaimana konsep dari secure by design itu bisa kita implementasikan dan apa saja yang harus kita perhatikan. Kemudian apa saja aktivitas atau komponen yang harus kita bangun agar kita di organisasi itu memiliki kemampuan secure by design. Tentu saja kalau ada secure by design, ada juga lawannya, yaitu secure by accident. Nah, kalau secure by accident, mungkin dari sisi pemahaman bisa kita lebih jelaskan bahwa secure by accident itu seperti halnya kalau kita punya kemampuan menangani permasalahan atau gangguan ketika atau setelah terjadinya gangguan. Jadi kita memang tidak siap dari awal, tetapi kita akan reaktif ketika sesuatu terjadi di dalam sistem cyber kita. Nah, apa yang akan kita bahas? Ya, jadi ini saya mengambil atau mensummary dari sumber dari McKinsey. Ya. McKinsey adalah salah satu perusahaan konsultan bisnis dan juga teknologi dunia yang kemudian membuat report cukup tebal gitu ya, dan kemudian yang itu sangat penting ya menjadi pegangan atau pedoman bagi banyak perusahaan atau organisasi dalam menyiapkan mereka bisa punya kemampuan untuk bertahan di situasi gangguan keamanan di sistem cyber yang cukup masif. Nah, yang pertama yang kalian harus ketahui atau rekan-rekan semua harus ketahui bahwa salah satu komponen dari secure by design itu adalah bagaimana sebuah organisasi itu orientasinya punya kemampuan bertahan. Jadi bertahan. Kalau dalam bahasa kerennya disebut sebagai resilient. Resilient itu kita punya kemampuan untuk bertahan ketika kita mendapatkan tekanan atau gangguan yang sangat masif atau gangguan yang sifatnya itu sporadis ya. Sporadis itu kecil-kecil tapi sering begitu. Jadi gitu. Nah, dalam konteks ini ya biasanya banyak sekali jenis-jenis industri yang kemudian mencoba untuk lebih responsif ya terhadap secure by design konsep ini. Nah, contohnya itu banyak sekali diimplementasikan di industri perbankan ya, dari surveinya McKinsey ini. Karena apa kok perbankan? Karena logikanya masuk ya, karena perbankan itu salah satu komoditas yang tingkat security-nya sangat tinggi, sehingga otomatis mereka harus terdepan dalam penerapan secure by design principle. Nah, kemudian healthcare. Nah, healthcare ini karena menguasai data-data hajat hidup orang banyak begitu. Nah, ini otomatis mereka juga harus sangat aware dan sangat memperhatikan secure by design dari awal. Nah, makanya healthcare juga menjadi salah satu yang sangat penting ya. Di banyak negara maju mereka mencoba untuk mensecurekan banking dan healthcare ini dengan sangat ya. Nah,
Tapi kita baru saja mendapatkan insiden ya beberapa mungkin minggu atau bulan yang lalu, bagaimana salah satu aplikasi, atau mungkin tidak hanya satu ya, 2 atau 3 aplikasi yang kemudian ternyata mengalami yang namanya insiden data breach ya. Jadi itu salah satu menunjukkan bahwa kebutuhan secure by design ini menjadi sangat sangat penting. Mungkin kalau kita hubungkan dengan isu yang ada sekarang, saat ini salah satu aplikasi andalan di masa pandemi ya untuk beraktivitas, yaitu aplikasi Peduli Lindungi juga menjadi sorotan karena ternyata karena sangat-sangat diandalkan sehingga otomatis dia juga punya peran strategis ya untuk kemudian dia menjadi titik lemah dari security ini. Kalau kita lihat di forum-forum deep web gitu ya misalnya, atau di forum-forum internal grup-grup tentang teknologi, banyak sekali orang yang sudah mengulas ya bagaimana kelemahan dari aplikasi ini yang punya potensi data breach atau pemanfaatan yang tidak tepat nanti di masa depan. Nah, terlebih lagi nanti kalau untuk bidang industri ya, jadi industrial juga salah satu, terutama industri manufaktur, kemudian industri yang lain itu sangat-sangat akan sangat-sangat tergantung dari secure by design ya. Jadi karena ini bicara masalah bisnis proses, rantai pasokan dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti juga insurance ya, insurance ini juga sangat, karena ini financial bisnis yang sangat besar ya. Nah, cuma permasalahan yang sering terjadi sebelum adanya secure by design, banyak sekali organisasi itu yang mencoba mengamankan komponen-komponen yang harus diamankan itu dengan cara yang mostly sama. Nah, jadi istilahnya pendekatannya tidak khusus, tidak spesifik, tapi dibuat general. Nah, kemudian yang kedua, biasanya mereka hanya berpikir kalau sudah spending IT-nya mahal, otomatis itu secure. Nah, jadi mereka punya asumsi kayak gitu. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa ternyata hacker itu atau pengganggu ini tidak hanya mencoba mengganggu operasional perusahaan, tapi mereka juga akan mengeksploitasi semua kelemahan perusahaan ya. Dan ini juga harus hati-hati, kadang se-advance apapun teknologi yang dipunyai, itu belum tentu itu ekivalen dengan tingkat keamanan yang dipunyai. Nah, jadi sehingga kalau kita kemudian organisasi itu masih tanda kutip punya prinsip yang lama, di mana memandang bahwa semua pendekatan keamanan itu sama, men-spend atau menginvestasikan uangnya banyak-banyak di teknologi, teknologinya tinggi dan kemudian mereka berasumsi itu secure, nah itu akan menjadi bumerang di kemudian hari ya. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini juga makin menjadi fokus khusus ketika kita menghadapi situasi di mana banyak sekali di level manajemen para pimpinan perusahaan atau organisasi itu tidak menempatkan security itu sebagai first priority. Nah, jadi first priority-nya adalah di information services misalnya atau teknologi services, tapi security tidak ada. Nah, jarang kita menemui ada jabatan Chief Security Officer ya di satu company. Nah, jadi biasanya masuk di dalam ranah di ranahnya Chief Technology semacam itu. Padahal kalau di beberapa perusahaan atau di beberapa perusahaan yang modern itu menjadi sangat penting ya, karena itu menjadi bagian yang esensial. Nah, jadi Chief Information Security ini menjadi sangat esensial ya, jadi gitu. Nah, menempatkan jabatan atau orang pada tempat yang mengurusi hal-hal sensitif semacam ini, itu adalah salah satu ciri atau salah satu yang tampak dari dari adanya secure by design. Nah, jadi kalau organisasi tidak memiliki itu, maka sebenarnya bisa dikatakan perusahaan itu atau organisasi itu tidak secure by design, karena tidak punya perhatian khusus terhadap aspek security. Nah, ada yang menarik, rekan-rekan sekalian, kenapa kita butuh cyber security by design? Karena kita harus menyadari bahwa yang namanya gangguan atau yang namanya
serangan itu tidak selalu muncul dari pihak eksternal. Nah, kadang yang disebut sebagai insider atau pengganggu yang berada di dalam perusahaan atau organisasi itu malah lebih leluasa untuk mengambil resource digital yang kita punya dengan lebih luas ya. Contohnya mengambil data-data yang sensitif dan lain sebagainya. Pun ini kemudian didukung dengan situasi yang tidak kondusif dari sisi behavior atau perilaku kita dalam bekerja di dalam suatu organisasi. Misalnya kita membiarkan protokol USB kita terbuka, kita meninggalkan komputer kita dengan open gitu ya, tanpa ada login misalnya dan lain sebagainya. Nah itu otomatis akan membuat orang kemudian tertarik untuk duduk di sana dan kemudian mengeksplor apa yang ada di dalam sana. Nah ini menjadi sangat penting ya. Jadi makna dari nomor 1 ini, insider take sensitive data via flash drive, penjelasannya sebenarnya itu, begitu ada kesempatan, maka siapapun dia, baik dia hacker dari luar maupun insider dari dalam, dia akan punya potensi risiko yang sama sebenarnya. Nah ini yang harus diwaspadai. Nah seringkali kita tidak terlalu memperhatikan hal ini karena kita berasumsi bahwa orang-orang di dalam organisasi itu adalah orang-orang yang sudah kita kenal, sudah kita tahu, sehingga sudah terikat dengan sesuatu, sehingga asumsinya secure begitu ya. Tapi sebenarnya tidak juga semacam itu. Nah ini kita sering sudah melihat ya beberapa example atau contoh apa yang terjadi di banyak perusahaan, itu terjadi di bank misalnya gitu ya, seorang manajer teller itu bisa mengubah lalu lintas transaksi dari nasabah ke rekeningnya. Jadi semacam itu contoh aja. Contoh kecil, bayangkan jika itu kemudian di level teknologi. Dulu pernah ada suatu cerita mengenai cybercrime ya, ini levelnya sangat terencana sekali. Bagaimana seorang insider ini benar-benar dia tidak menyerang dari luar, tapi benar-benar dia itu mendaftar menjadi karyawan perusahaan itu, kemudian meniti karir selama beberapa bulan, sehingga dia karena kemampuannya yang tinggi, dia pegang root akses ke data centernya, dan akhirnya setelah dia punya data root akses, dia kembangin program yang automatically dia bisa melakukan pencurian data, tapi melalui aplikasi atau algoritma itu dan dikirim keluar, dan ternyata baru ketahuan setelah 2-3 tahun berikutnya. Nah bayangkan, itu salah satu kalau bahasa saya itu cybercrime terencana yang sangat elegan gitu ya, jadi tidak terasa, dan itu baru terjadi ketika perusahaan melakukan audit ya keseluruhan dari sistem, karena masanya harus melakukan audit menyeluruh, baru ketahuan ternyata ada foreign atau algoritma atau aplikasi aneh yang tertanam di dalam source code. Nah, bayangkan semacam itu. Nah, itu salah satu contoh ya bagaimana secure by design ini menjadi sangat penting. Nah, belum lagi nanti tidak hanya proses pencurian atau pengambilan data tadi, tapi yang lebih penting lagi adalah kalau sudah mendapatkan resource, data atau apapun dari fasilitas yang kita punya, mereka punya kemampuan untuk menjadikannya itu sebagai komoditas. Bisa dijual, bisa disebarluaskan, bisa di apapun. Nah, efeknya tentu saja seperti yang kita alami ya, begitu sekarang, yang namanya data NIK atau data KTP sekarang sudah bukan menjadi data yang private, tapi jadi data publik ya. Nah sekarang kalau ditanya apa data private kita juga bingung. Golongan darah juga sudah tidak private, tapi jadi publik. Mungkin tinggal DNA ya, DNA sequence kita yang private gitu ya. Tapi saya juga nggak yakin, mungkin sudah terpublish juga, jadi semacam itu. Nah ini salah satu yang kemudian kita harus perhatikan benar. Maka jangan heran kemudian terjadi suatu tindak kejahatan yang muncul berikutnya yang itu lebih banyak mengeksploitasi dari sisi data. Jadi semacam itu. Nah, kemudian yang ketiga biasanya ini mencuri muncul tindakan kriminal cyber yang dia menggunakan personal information identity ya. Jadi ini adalah bagaimana kemudian itu diperjualbelikan di pasar gelap atau di black market, dan kemudian digunakan data yang dijualbelikan itu untuk melakukan fraud transaction. Jadi menggunakan data pribadi kalian untuk mengapply kartu kredit, dan kartu kreditnya digunakan untuk
melakukan transaksi ilegal dan seterusnya. Nah, itu sangat mungkin jadi semacam itu. Dan itu sekarang karena itu harganya mahal, itu kadang bagi karyawan perusahaan jadi ladang bisnis ya yang muncul. Ini juga menjadi salah satu yang harus kita perhatikan dari sisi security by design. Nah, kemudian ini juga ketika kita kenapa butuh secure by design? Karena sekarang ini yang namanya sensitive data itu juga sudah terpublish semua di sosial media. Nah, jadi bahkan kadang data-data yang sifatnya sangat-sangat sensitif, kalau saya sebut ya sangat tabu, itu pun sudah ada di sosial media. Bayangkan. Jadi kalau kita bicara, mohon maaf nih ya, ini agak sedikit menyimpang. Kalau kita bicara tentang pornografi, nah itu kan bicara mengenai anatomi tubuh yang dipublish ke platform di internet kan begitu. Jadi anatomi pun sudah tidak private gitu ya. Jadi ini salah satu yang menurut saya sangat berbahaya dan sensitif data itu menjadi sesuatu konsumsi publik. Nah, ini yang luar biasa. Teman-teman juga bisa melihat di beberapa platform sosial media bahkan kita bisa men-trap seseorang yang sedang melakukan kejahatan atau kebaikan itu kemudian terviralkan di platform sosial media seperti Instagram atau TikTok begitu, dan kemudian itu menjadi sesuatu. Bahkan kadang kejahatan baru diketahui setelah viral, jadi semacam itu. Nah, ini salah satu konsep ya, bagaimana sensitif data ini publish on social media. Belum lagi kita punya tanda kutip behavior untuk selalu open ya, selalu menyampaikan apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita concern. Ya, jadi ini akhirnya menjadi sesuatu yang sifatnya itu pada titik tertentu itu akumulatif akan menjadi berbahaya. Contoh mungkin secara tidak sadar kalian dari kuliah menyampaikan data-data kalian tentang diri kalian, kemudian kapan kalian menikah, nanti kalian punya anak, kemudian bekerja dan seterusnya. Bayangkan jika itu kemudian datanya ditata dan ternyata ketahuan anak pertama kalian itu lahir 3 bulan setelah kalian menikah secara resmi, nah, misalnya semacam itu. Nah, itu kan niatnya itu kan kehidupan normal ya, melahirkan, menikah gitu. Tapi karena ada analisis data ini, nah ternyata itu menjadi sensitif karena kemudian ketahuan bahwa kalian ternyata menikah karena sesuatu. Nah, misalnya hal-hal kayak gitu bisa saja sangat mungkin terjadi. Dan ini yang sekarang lagi berkembang sangat luas. Jadi ketika hal-hal kayak gitu mulai tidak terkendali, maka konsep security by design menjadi sangat penting. Jadi memang di setup pertama kita sebagai orang di area sistem komputer dan jaringan itu bukan paranoid ya, tapi memang kita prinsip kerjanya atau kerangka berpikirnya dari awal adalah make sure everything should be secure in the first place. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kita. Nah, kalau kita bicara secure by design, apa maksudnya sebenarnya? Nah, dari sini kita bisa melihat secure by design itu beda dengan secure ya. Kalau secure itu fokusnya seperti traditional cyber security fokus. Kita bicara data, melibatkan manusia, infrastruktur dan aplikasi yang digunakan, kemudian kita memanage aset-aset digital yang kita punya dengan suatu teknologi yang berfungsi sebagai kontrol dan kemudian manage-nya dalam suatu proses bisnis tertentu, kan gitu. Nah, tetapi kalau kita bicara secure by design, maka kita menggunakan pendekatan comprehensive cyber risk management approach. Nah, apa itu yang dilakukan? Yaitu kita menambahkan layer organization and governance ya. Jadi ada organisasi atau unit yang bertugas atau personel yang bertugas memang untuk mengurusi masalah security ini. Nah, kalau governance itu adalah standar, framework, tata kelola yang mengatur bagaimana security itu harus berjalan. Nah, itu yang dimaksud dengan governance. Sehingga dalam konteks ini, secure by design memang memiliki komponen yang jauh lebih banyak dan lebih rumit karena melibatkan faktor governance sampai data dan termasuk infrastruktur dan juga aplikasinya. Nah, tapi itu yang membedakan. Jadi semacam itu. Nah, dari sini kita sudah melihat, berarti kalau untuk bisa menuju ke situ mau tidak mau kita harus mempush
konsep security kita menjadi lebih tajam atau lebih luas ya, sehingga nanti bisa menghasilkan pendekatan yang komprehensif terkait dengan security standar. Nah, ini tidak mudah terus terang, dan makanya orang-orang di cyber security engineer itu sekarang sangat mahal ya, dan sangat dicari. Saya punya satu startup yang saya mentoring di bidang cyber security, itu kita concern bahwa semua orang di sana harus certified ya, international certification cyber security. Kenapa? Karena dengan mereka certified, maka punya kompetensi untuk membangun cyber security by design. Dan itu mahal sekali, gitu ya. Sertifikasinya mahal, tapi nilai bisnisnya juga sangat mahal, gitu ya. Nah, ini yang menjadi menarik. Kemarin ada case, gitu ya. Kebetulan contohnya kami membantu satu perusahaan otomotif besar di Indonesia. Mereka punya platform pembayaran digital, hanya satu hole, satu lubang yang potensi gangguannya muncul karena kita assess, gitu ya. Itu untuk mengatasinya itu sampai dihargai hampir 80 juta. Itu hanya dikerjakan sekitar 3 hari. Nah, jadi mahalnya di situ. Jadi karena pengetahuannya mahal, caranya mahal, dan itu unik ya. Jadi ini memang menjadi salah satu future future karir kalian sebenarnya kalau kalian mau serius di sini. Belum lagi sekarang cyber security by design yang dibangun dengan AI atau menggunakan kecerdasan buatan. Jadi kita bisa punya kemampuan memprediksi sebelum threat atau gangguan itu terjadi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini yang saya ingin tunjukkan ya. Jadi perbedaannya di situ. Kalau kita menyebut apa itu cyber security by design, maka sebenarnya adalah kita menempatkan atau mengimplementasikan framework comprehensive cyber risk management approach ya. Jadi itu yang menjadi poin terpenting. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke, tidak ada. Saya lanjut ya. Oke. Nah, kenapa kita butuh cyber security cyber security by design atau secure by design tadi ya. Nah, karena sebenarnya ini kita ingin menghindari beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika kita menerapkan konsep cyber security in general yang menggunakan pendekatan yang sebelumnya. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya ketika terjadi permasalahan-permasalahan tentang cyber security, kita memasrahkan atau memberikan porsi tanggung jawab itu semuanya itu ke orang IT, ya enggak? Nah, jadi istilahnya kambing hitamnya atau orang yang kita harapkan menyelesaikan secara instan itu adalah orang-orang di bidang IT. Nah, jadi ini menjadi salah satu pitfall pertama ya. Terus kemudian kita mencoba menyelesaikan permasalahan cyber security itu dengan cara menambah resource only atau hanya menambah resource. Ini persis seperti kita punya hutang, kita ingin menyelesaikan hutang itu dengan menggali lubang hutang yang lain, jadi semacam itu. Dan kemudian ini kita agak meremehkan kalau bahasa saya tentang compliance issue, tentang kesesuaian atau tingkat kesesuaian standar security kita dengan standar yang berlaku di industri. Nah, dengan kata lain, kita tidak terlalu aware atau tidak terlalu peduli dengan compliance yang harusnya kita penuhi. Nah, mudahnya gini, kalau kalian pakai helm, kalian pakai SNI nggak? Helm ber-SNI nggak? Nah, karena kalau kita pakai SNI, asumsinya SNI itu adalah punya standar nasional sendiri yang dipenuhi sehingga secure gitu ya. Tapi kalau tidak ya otomatis kita punya resiko kalau terjadi sesuatu karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap standarnya. Nah, kita harus memindah hal-hal biasa yang kita kerjakan dengan menghadapi respon terhadap isu security ini menjadi sesuatu yang lebih komprehensif tadi, menjadi lebih secure by design. Nah, contohnya adalah pertama, ya kita harus memastikan yang namanya resiko cyber ini harus dianggap atau ditangani pada level manajerial atau manajemen issue. Bukan hanya sekedar IT problem. Nah, maksudnya apa? Ya harus diambil tanggung jawab begitu. Nah, ini yang menjadi cara pandang pertama.
Sehingga semua stakeholder atau semua manajemen atas itu nanti akan bertanggung jawab penuh terhadap kejadian-kejadian yang terjadi ketika ada gangguan. Nah, kemudian yang kedua, perusahaan atau organisasi harus menganggap ya cyber security ini sebagai business issue atau business context. Mudahnya kalau kita terganggu, otomatis citra bisnis kita akan terganggu. Nilai perusahaan akan turun. Teman-teman mungkin memperhatikan ya beberapa perusahaan yang sudah listing di bursa saham, nilai sahamnya itu tinggi, tapi begitu kena isu cyber data breach atau cyber security issue, biasanya akan turun, gitu ya, karena apa? Trust-nya juga turun. Ya, jadi semacam itu. Nah, ini yang paling dihindari sebenarnya. Jadi kita perusahaan itu bisa apa istilahnya itu bisa bangkrut gitu ya. Itu gara-gara karena apa namanya isu security yang dia tidak bisa tangani dengan baik karena mikirnya hanya itu isu teknikal. Nah, kemudian organisasi harus memperhatikan bahwa isu cyber security ini tidak hanya terjadi di level teknis saja, tapi bisa saja itu terjadi karena tertrigger karena tadi masalah bisnis proses, layanannya, teknologi pendukungnya, bahkan mungkin kebijakannya. Nah, jadi sisi regulasi juga kadang regulasi dalam artian di perusahaan ya, itu mungkin juga menyebabkan atau mendukung men-trigger terjadinya risiko cyber ya. Dan yang paling penting ini adalah yang menjadi kata kunci adalah kalau di secure by design itu yang namanya apa namanya accident atau cyber security issue itu akan selalu ada, sehingga kuncinya sebenarnya lebih ke arah adaptasi atau adoption. Nah, ini sama seperti kita di masa pandemi semacam ini ya, mungkin kita sudah pada satu titik kesimpulan awal bahwa pandemi ini tidak akan mungkin hilang, tapi yang bisa kita lakukan adalah adaptasi yang kita sebut sebagai new normal, misalnya semacam itu. Jadi ya kita akan hidup seperti menganggap pandemi ini seperti flu biasa, tapi kita memperketat protokol kesehatan kita dan cara berinteraksi kita menjadi lebih tinggi lagi standarnya. Jadi semacam itu, yang dulunya kita nggak pernah memikirkan standar tersebut, sekarang kita harus memikirkannya secara terencana dari awal. Itu yang mengubah cyber security by design itu kayak gitu. Nah, ini karena ada pandemi, ini sebenarnya ini bukan secure by design lagi ya, tapi secure by accident sebenarnya gitu. Tapi memang kadang kita butuh momentum seperti ini ya untuk kemudian menjadi secure by design. Jadi kayak gitu. Nah, yang menjadi penting lagi kalau sudah beradaptasi, kita harus bisa membuat langkah yang komprehensif dan juga kolaboratif dengan semua pemangku kepentingan di organisasi yang terlibat. Nah, ini yang menjadi kata kunci. Istilahnya kita mau mengangkat ember bocor, tapi kalau yang sisi sana ngangkatnya nggak sama, ya otomatis akan meluber kemana-mana dan sehingga menyebabkan ya kita tidak bisa mengambil apapun manfaat dari situ, jadi semacam itu. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita melihatkan ke rekan-rekan sekalian, kita melihat secure by design itu adalah kita harus bisa mengidentifikasi dan membangun pada komponen-komponen kontrol kritikal manakah yang harusnya kita perhatikan dan kita siapkan secure by design. Nah, dari sini teorinya itu ada 4 fokus ya, yang disebut sebagai aset digital yang harus diamankan. Yang pertama adalah data, ya, data dan informasi. Kemudian yang kedua adalah people atau orang, dan kemudian infrastruktur. Infrastruktur itu adalah fasilitas yang mengoperasionalkan ini. Dan yang terakhir adalah application. Nah, di standar secure by design sudah disediakan apa sebenarnya jenis gangguan yang punya potensi itu akan mengganggu aset yang kita punya. Dan kontrol apa yang bisa kita implementasikan agar gangguan ini tetap bisa mungkin tidak bisa dihilangkan, tapi minimal diminimalkan, ya diminimize gitu ya. Nah, contohnya untuk aset digital berupa data, gangguan yang mungkin terjadi adalah data breach atau pencurian data atau terbongkarnya sebuah data. Maka kontrolnya adalah kita harus memperketat data protection. It means ketika kita menjalankan sebuah pengembangan sistem,
yang sistem itu menghasilkan data, maka pada saat itu juga kita harus ketika menyimpan atau mentransmisikan data ke dalam database, maka sudah dalam bentuk data yang terenkripsi. Nah, itu namanya secure by design. Jadi semacam itu. Nah, kemudian yang kedua adalah treatnya adalah misuse atau manipulation of information. Jadi informasinya tidak digunakan dengan tepat atau digunakan untuk kepentingan yang lain. Nah, maka kita harus menciptakan atau membuat kontrol yang namanya data recovery capability. Jadi kemampuan merecover data agar muncul originalitas data tersebut. Nah, kemudian nanti ada corruption of data, datanya hilang, datanya rusak. Nah, nanti kita harus membuat parameter defense agar yang menyebabkan kerusakan itu bisa kita bisa kita tahan ya sebelum benar-benar data itu rusak. Nah, ini contoh-contoh kontrol yang kita lakukan. Hal yang sama juga dilakukan untuk komponen people ya. Misalnya pencurian identitas ya. Maka kita bisa manfaatkan komponen kontrol akses ya, dengan melakukan pengontrolan yang ketat terhadap akses menggunakan username password atau three-way authentication factor dan lain sebagainya. Kemudian bisa saja man in the middle. Man in the middle itu kayak broker atau maklar. Dia ada di tengah-tengah sistem, dia mengintercept dan kemudian melakukan pencurian data di tengah-tengah itu. Nah, maka kita melakukan account monitoring. Jangan sampai ada man in the middle account yang berfungsi mengumpulkan data-data yang sensitif. Kemudian social engineering. Ini adalah suatu bentuk cara merekayasa situasi atau kalau bahasa kita politik di Indonesia itu melakukan framing yang bertujuan untuk mengambil keuntungan bagi pihak yang paling diuntungkan, misalnya kayak gitu. Nah, maka kita perlu security skill and training. Jadi semacam itu. Nah, kemudian ini abuse of authorization. Saya punya root access, tapi tidak serta-merta root access itu kemudian saya bisa ngapa-ngapain sesukanya. Nah, maka kita perlu ada background screening, kemudian ada awareness and social control, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian gangguan di infrastruktur juga macam-macam. Ada denial of services, ya, kemudian manipulation of hardware, botnet, ya, network intrusion, malware. Nah, sehingga kita butuh nih kontrol-kontrol yang kita harus siapkan. Ada control of privilege access, audit log-nya harus ada, malware defense-nya harus disiapkan, network control-nya harus ada, inventory management-nya harus ketat, ya, secure configuration, kemudian continuous vulnerability assessment, nanti harus ada semua. Dan kemudian yang application juga sama, manipulation of software, unauthorized installation, misuse of information system, denial of services juga terjadi, maka kita juga melakukan yang sama. Nah, kalau kita lihat dari struktur ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang di awal, di konsep secure by design, kita memang sudah mempersiapkan kondisi-kondisi yang bisa kita terima, atau kondisi gangguan yang kita terima, dan kemudian kita sudah menyiapkan skenario respon bagaimana menanganinya. Nah, makanya kita punya kontrol ini. Nah, jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi penting. Dan ini adalah menjadi standar minimal dari secure by design berdasarkan dari European Union Agency for Network and Information Security dan juga dibangun oleh The Sun Institute ya. Jadi semacam itu. Nah, otomatis kalau kita udah menyiapkan ini, nah berarti kita sudah masuk ya, minimal masuk dalam konsep secure by design. Meskipun sebenarnya banyak hal teknis yang nanti harus kita siapkan lebih jauh lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk membangun kontrol yang sedemikian rupa? Tahapannya seperti apa? Ada beberapa tahapan ya. Jadi yang pertama, kita kalau di secure by design, framework-nya adalah pertama kita mengidentifikasi dan memetakan digital asset yang kita punya. Nah, jadi data kita apa saja, people yang terlibat siapa saja, infrastruktur yang kita gunakan itu apa saja, aplikasinya apa saja, itu di list ya. Ini termasuk data, sistem, application, across business value chain, di semua lini bisnis ya. Dan kemudian kita bisa melakukan model untuk menghubungkan satu sama lain aset digital tersebut untuk menghasilkan information asset dan melakukan kustomisasi untuk organisasi. Nah, setiap digital asset nanti kita assess atau kita ukur ya, kita analisis resiko dari masing-masing aset. Nah, bisa pakai survei, bisa kemudian kita interview, bahkan bisa melakukannya dengan menggunakan teknik-teknik data analytics yang bisa kita pakai ya, cukup banyak.
Nah, dari situ kemudian kita mengidentifikasi nih, siapa potential attackers ya, siapa musuh-musuh kita, siapa pengganggu-pengganggu kita. Nah, ini penting karena kita perlu memprofil siapa sebenarnya yang punya potensi dan punya kemampuan yang dapat mengganggu ketahanan sistem yang kita punyai. Dan kita juga harus bisa meraba-raba kira-kira mereka menggunakannya dengan cara apa. Nah, ini uniknya dari dunia security. Jadi kita kepoin orang, kepoin tanda kutip orang yang menjadi pengganggu kita, itu tidak hanya profilnya, tapi juga apa cara mereka melakukan itu. Nah, itu penting sekali karena dengan cara itu kita akan bisa punya kemampuan menganalisis apa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian kita juga harus melokalisasi atau mengidentifikasi di mana itu akan terjadi dan kapan. Nah, jadi kita punya analisis. Nah, di dua hal ini sebenarnya kita butuh big data analitik ya untuk di bidang security untuk membantu kita melakukan profiling dan juga membantu kita menemukan pola atau pattern dari serangan atau dari gangguan yang akan terjadi. Nah, ini saya senang nih beberapa mahasiswa ilmu komputer yang mengambil tugas akhir itu sudah berani untuk mengkombinasikan data dari serangan dan kemudian dibangun model profilingnya atau prediksi serangan di masa depan dengan menggunakan machine learning. Nah, itu menarik gitu. Jadi itu sangat bagus sekali kalau itu bisa dikerjakan. Nah, kalau itu bisa dikerjakan, maka kita akan mudah ini membuat sebuah inisiatif atau cara-cara pendekatan awal untuk tadi mencoba menyelesaikan permasalahan atau isu security itu dari prioritas yang paling tinggi, gitu ya. Jadi kita membuat security priority dan kemudian menganalisisnya dan nanti kemudian kita bisa menentukan mana yang sebenarnya itu perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Karena seringkali ketika situasinya itu sedang chaos ya, dalam artian ada serangan dan kita diminta harus segera merespon dan menyelesaikannya, seringkali kita jadi panik dan kemudian nggak tahu apa yang harus diselesaikan. Nah, model ini menjadikan kita lebih mudah untuk mengambil keputusan. Jadi begitu analisis kita mengatakan bahwa yang harus kita amankan adalah database-nya dulu, maka itu yang kita kerjakan. Jadi tidak lagi kemudian kita, kelemahan kita ketika kita diserang dan kemudian kita jadi kondisinya berantakan, tapi respon kita berantakan, itu akan menyebabkan situasi yang semakin berantakan sebenarnya semacam itu. Jadi kita harus meresponnya dengan benar-benar well plan sehingga efeknya itu akan lebih minimize ya risiko yang terjadi. Nah, itu yang dimaksud dengan secure by design. Jadi everything should be prepared meskipun dalam bentuk yang terbatas, tetapi minimal itu akan bisa membantu kita melakukan respon yang tepat ya, tidak sporadis atau tidak berantakan tadi. Jadi semacam itu. Nah, yang harus diwaspadai, ada pola kenapa security by design itu makin menjadi penting, karena serangan itu makin ke sini mulai munculnya itu ada dari sisi insider, bukan lagi hanya sekedar dominasi dari attacker dari luar atau dari hacker. Nah, jadi kita bisa lihat insider ini melakukannya dengan sangat cepat, gitu ya, dengan berbagai macam pola dari malicious ya, kemudian dari yang lain, gitu ya. Tetapi mereka melakukannya itu selalu dengan, kenapa kok insider? Karena langsung masuk ke jantung pertahanan, kalau bahasa kita ya, pertahanan sistemnya. Atau langsung menyentuh hal-hal yang krusial atau sensitif dari perusahaan. Kalau kita dari luar kan kita harus menghadapi pintu pagarnya dulu, firewall-nya, kita harus menghadapi IDS-nya dulu, kita harus menghadapi IPS-nya. Nanti yang menyebabkan jadi tidak terlalu, ya itu challenging ya, tetapi menjadi tidak simpel. Tapi kalau kita bisa masuk ke dalam jadi insider, efeknya adalah kita punya kemampuan untuk melakukannya dengan lebih leluasa. Jadi semacam itu. Dan biasanya yang menjadi masalah, efeknya itu jauh lebih, kalau bahasa saya damageful ya, lebih merusak dibanding dibanding yang di hacking dari luar. Jadi semacam itu. Nah, ini yang biasanya akan muncul. Modus kriminalnya juga menarik karena kalau yang attacker dari luar biasanya hanya nyuri data dan seterusnya, tapi kalau yang insider ini sampai nanti melibatkan nilai uang atau nilai bisnis yang besar. Jadi itu yang menjadi salah satu tantangan tersendiri dari sisi cyber security-nya.
Nah, di security by design, kalau kemarin di minggu kemarin kalian sudah belajar secara mandiri mengenai framework-nya, security framework gitu ya. Nah, tapi kalau di security by design itu dikenal dengan beberapa pendekatan yang nanti perlu di-enhance sebenarnya ya. Jadi typical approach-nya adalah menggunakan prevention and monitoring. Sejauh mungkin kita melakukan pencegahan, konsepnya gitu. Dengan cara apa? Memonitor lalu lintas yang berjalan saat ini. Nah, ini yang dimaksud dengan prevention and monitoring. Sehingga kontrol yang kita buat adalah kita memasang peralatan-peralatan atau tools-tools, aplikasi, network monitoring atau security monitoring yang bisa meng-capture data-data yang selalu muncul dalam keseharian dari sistem itu berjalan. Ya. Nah, kemudian menambahkan event detection. Jadi ini semacam alert system di mana mendetek behavior yang anomali dan kemudian melakukan behavior variability analysis sehingga kemudian kita bisa mengklasifikasi apakah behavior itu normal atau itu tidak normal yang mengindikasikan itu adalah sebuah serangan. Nah, ini semacam itu. Tapi ada juga yang modelnya itu investigation. Ini kalau benar-benar terjadi crime atau kasus. Nah, jadi benar-benar secara fakta sudah terjadi sesuatu yang menyebabkan kerugian. Nah, pada saat itulah kita melakukan investigasi. Nah, ini biasanya menggunakan konsep forensik ya, atau digital forensik untuk melakukan investigasi. Karena biasanya untuk sampai ke level pembuktian secara hukum, jadi kayak gitu. Dan juga nanti bisa melakukan case by case basis ya, take action. Ya, ini biasanya digunakan untuk pendekatan-pendekatan yang sifatnya personal, jadi semacam itu. Nah, tentu saja semua pendekatan ini ada kelemahannya juga, masih ada kelemahan, kalau memang tidak didukung tadi dengan konsep secure by design. Jadi, kita harus menggabungkan ini antara prevention monitoring, event detection, investigation, sama case by case basis ya, untuk melakukan penanganan security by design. Nah, dalam konteks itu sebenarnya rekan-rekan sekalian, kita bisa melihat ini bahwa yang namanya insider threat tadi itu bisa menyebabkan tadi pencurian terhadap digital asset atau exposure. Ya, exposure itu informasi yang harusnya dulunya sensitif, private itu menjadi public dan itu mengganggu begitu ya. Dan kemudian yang paling berbahaya adalah ini destruction. Jadi ketika terjadi perusakan, nah perusakan itu bisa aset yang sifatnya tangible, yang kelihatan, fisik gitu ya, atau yang sifatnya intangible, atau sifatnya yang tidak fisik. Ya. Jadi itu bisa terjadi. Nah hal-hal kayak gini nanti harus diwaspadai karena kita harus memperhatikan benar. Kalau dalam konteks report dari McKinsey ini, ada beberapa bentuk ya, jadi ada beberapa bentuk aset yang punya potensi dari sisi insider threat tadi. Misalnya untuk intellectual property dan financial itu biasanya larinya ke fraud dan pencurian, ya. Mungkin exposure ini agak berbahaya, tetapi tidak terlalu destruction. Tapi kalau intellectual property itu bisa menjadi destruction. Kemudian ini personal identifiable information, ini juga menjadi harus dihati-hati karena yang paling nanti bisa menyebabkan signifikan resiko itu adalah ketika terjadi exposure dan juga destruction. Nah, yang lainnya juga sama, jadi semacam itu ya. Nah, itu melihatkan metrik ini memperlihatkan after effect kalau terjadi cyber security. Nah, ini juga bisa menggambarkan bahwa konsep cyber security by design itu mensyaratkan kita tidak cuma hanya mengklasifikasikan serangan itu tipenya high, medium, atau low, tapi kalau high, apa yang akan terjadi berikutnya, apa outcome-nya, apa after effect-nya. Nah, itu yang harus diperhatikan dan diperhitungkan juga. Nah, ini akan menjadi sangat berbahaya nanti di depan. Nah, ini juga nanti sangat dipengaruhi juga ya oleh resiko bawaan dari personal. Jadi ini menariknya dari sisi cyber security by design, mereka juga melibatkan persona. Persona itu adalah karakteristik dari pihak atau orang yang menjalankan atau orang yang terlibat dalam pelaksanaan organisasi. Nah, jadi ada beberapa tipe yang nanti kita bisa bahas, tetapi intinya beberapa personal itu punya
punya resiko ketika dia itu mendapatkan suatu hal tentang cyber security, maka dia akan punya resiko tertentu. Jadi misalnya nih, saya ini orangnya suka cerita, jadi begitu saya diceritain tentang sesuatu yang sensitif, saya kemudian punya potensi untuk secara tidak sadar menyampaikannya kepada orang lain. Jadi itu salah satu bentuknya semacam itu. Nah, saya ini bayangkan kalau seorang sistem administrator gitu ya, sysadmin itu orangnya cerewet gitu. Wah, ngeri sekali ya. Jadi itu juga harus di-profile. Nah, makanya ini menjadi salah satu apa ya, analisis juga atau istilahnya itu concern juga di dunia cyber security untuk bisa lebih memastikan bahwa orang-orang yang ada di belakang atau yang memainkan cyber security role ini memang punya potensi yang cukup kuat ya, tidak kemudian malah menjadi orang yang punya titik kelemahan ketika terjadi sehingga kemudian cyber security-nya jadi potensial sangat tinggi terjadi. Jadi semacam itu. Nah, ini salah satu yang menjadi tantangan. Nah, tentu saja cyber security ini tidak hanya security by design itu tidak hanya indah diucapkan, tapi juga penuh dengan tantangan ya. Tantangannya apa? Karena ini yang namanya gangguan, kebocoran, data breach segala macam itu terjadi masih signifikan terjadi terus menerus ya. Dan itu terjadi oleh orang-orang internal kita sendiri. Itu menjadi perhatian. Kemudian yang namanya enkripsi, kemudian perimeter yang kita bangun untuk mensecurekan aset digital kita, itu tidak akan pernah cukup. Karena orang yang berusaha mengganggu kita akan selalu tumbuh, berkembang, menyesuaikan juga. Jadi kita risk-nya itu sangat kencang sekali. Jadi itu kita nggak pernah ada kata cukup di security. Dan kemudian ini kesibukan dari organisasi IT yang terlalu banyak atau overwhelmed, atau bahkan under resources, banyak nganggurnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, challenge-nya untuk security by design ini ada beberapa ya. Bagaimana kita mengantisipasi serangan sebelum itu terjadi. Ini mungkin kalian sudah bisa berpikir ya sebagai mahasiswa ilmu komputer bahwa oke, ini kalau kita ingin melakukan ini berarti kita perlu prediksi, kemampuan prediksi. Nah, bagaimana cara kita memprediksi? Nah, kita bisa menggunakan algoritma, menggunakan machine learning atau yang lain gitu ya, untuk kemudian membantu agar security ini menjadi secure by design. Terus kemudian ini menarik juga, bagaimana kita bisa mendeteksi dan merespons serangan secara real time, tanpa menunggu damage-nya terjadi. Jadi begitu sekarang bocor, langsung kita tambal, langsung kita respon. Harusnya seperti itu ya. Tidak kemudian 2 atau 3 hari baru kita respon. Jadi website sudah di-face, baru kemudian seminggu kita perbaiki. Tapi begitu sedang dalam proses serangan itu sudah bisa langsung kita recover. Nah, ini menjadi sangat penting sehingga kebutuhan AI-based security itu menjadi sangat penting ya. Di beberapa jurnal atau paper menyebutnya sebagai real time security. Nah, jadi kita mencoba membuat deteksi dan juga respon secara cepat ketika terjadinya serangan pada saat itu juga. Kemudian ini melakukan trapping atau mengadakan trap ya, agar kemudian orang itu mencoba memang dia sudah punya niat untuk melakukan serangan tapi tertrap ke satu environment sehingga kita bisa mengobserve, menganalisis behavior-nya dan kemudian orangnya siapa, profiling, sehingga dia seperti melakukan pencurian di shoot oleh CCTV tapi nggak sadar, tapi pada titik tertentu kemudian kita trap, kita hentikan dan kita tangkap. Jadi semacam itu. Dan yang menjadi penting adalah kita menggunakan yang namanya ring architecture atau arsitektur yang melingkar untuk memprotek critical asset. Jadi ketika satu jalur diserang, kita bisa mengamankan melalui jalur yang lain. Sehingga jalur yang diserang itu tidak diakuisisi 100% oleh yang menyerang kita. Nah, itu namanya security by design. Challenge-nya di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, teknologi apa saja yang bisa kita implementasikan di sini, kan begitu. Nah, maka nanti di genre industri 4.0, baik itu dari IoT, artificial intelligence, big data, data analytic, itu bisa masuk semua ke situ untuk kemudian menciptakan security by design. Sebenarnya seperti itu. Nah, salah satunya tentu saja cloud environment ya. Jadi ini adalah kenapa kita butuh cloud-centric cyber security model ya. Karena sekarang memang secara bisnis semuanya lari ke cloud ya. Baik itu private cloud maupun public cloud.
Tetapi yang menjadi masalah adalah seringkali ketika kita bermain dengan cloud environment ini, kita punya isu security. Nah, security-nya bukan hanya sekedar pencurian atau gangguan, tetapi juga risk tolerance, ya, kemudian mungkin application architecture, ternyata arsitektur aplikasinya tidak scalable untuk bisa diimplementasikan di cloud, atau resource available yang menipis sehingga kita kehabisan resource, sehingga aplikasi menjadi tidak bekerja, atau ini, cloud strategi yang salah, jadi kita terlalu menempatkan di banyak cloud, misalnya gitu. Nah, sehingga memang penting ya kita melakukan salah satu efek dari cyber security by design, kita perlu melakukan redesigning full set of cyber security control untuk public cloud, ya. Terutama hal-hal terkait dengan individual control, ya. Siapa yang kita harus menentukan siapa yang harus di-provide dan siapa yang berhak, itu menjadi sangat penting sekali. Nah, ini menjadi sangat esensial juga ketika kita juga harus melihat bahwa operasional dari misalnya cloud services itu atau cloud environment itu bukan hanya sekedar aplikasi semata, tetapi di belakangnya juga ada ini yang namanya DevOps, ya, atau Development Operation Implementation, yang ngurusin infrastruktur, arsitektur, dan lain sebagainya. Nah, terutama nanti ada otomatisasi dari security services dan lainnya. Nah, ini menjadi sangat urgent, dan ini akan menyebabkan security itu menjadi sangat kritis untuk ditangani. Kalau tidak tertangani nanti bisa menjadi blunder dan menyebabkan kita menjadi tidak bisa bekerja secara maksimal. Jadi semacam itu. Nah, ini menjadi penting ya kalau kita bicara secure by design di cloud, maka kita perlu menyiapkan yang namanya perimeter security control, contohnya. Jadi ini menjadi sangat penting. Tidak ada 3 konsep yang harus diperhatikan. Mungkin saya kenalkan. Kebetulan ini salah satu riset saya juga ya di cloud environment. Jadi yang pertama ada konsep yang namanya backhauling. Backhauling ini adalah semua public cloud itu harus diakses melalui private infrastructure, ya, dengan external gateway. Jadi tidak membiarkan semuanya itu publik. Tetapi itu bisa diakses publik, tapi untuk akses di dalam sistem itu menggunakan private infrastructure. Ya. Kemudian mengadopsi CSP control. Ya. Ini adalah untuk cloud standar protokol, ya, agar kita bisa punya private security control. Dan kemudian ada clean sitting. Ini adalah bagaimana kita menciptakan agar security control untuk public cloud dan private cloud itu bisa konsisten dan tidak menyebabkan permasalahan di kemudian hari. Nah, ini biasanya menjadi sangat penting ya, teman-teman lihat ada perimeter arsitekturnya tadi, backhauling, adopting CSP, ya, kemudian ada clean sitting. Nah, ini kita bisa lihat untuk security effectiveness mana yang dia dominan memiliki signifikansi terhadap peningkatan security-nya. Jadi semacam itu. Nah, ini akan menjadi salah satu performance, nah bahasa saya performance archetype, ya, atau metrik dari sisi setiap arsitektur security dan dilihat dari kriteria-kriteria tentang security effectiveness, migration rate-nya, cost effective-nya, dan juga implementation dan juga flexibility-nya. Nah, ini yang menjadi tantangannya nanti. Nah, tetapi yang menjadi menarik adalah ini adalah salah satu implikasi atau perubahan yang terjadi ketika kita menerapkan secure by design untuk di bidang cloud environment, jadi semacam itu. Nah, yang menjadi menarik lagi kalau kita bicara cloud deployment modelnya atau mungkin di lingkungan pengembangan sistemnya, maka kita tidak bisa sekedar hanya setelah kita selesai menyelesaikan penyusunan source code, kemudian langsung di-deploy ke dalam sistem cloud, tapi kita harus memperhatikan benar secure DevOps konsepnya. Jadi ini juga salah satu implikasi ketika kita menempatkan atau menggunakan konsep secure by design. Nah, dari sini kita harus mengecek ya, ada beberapa titik pengecekan dari sisi secure by design. Dari sisi arsitektur dan desain, maka kita harus mengecek apakah developer itu punya arsitektur security expertise, ya. Nah, jadi dia memang memperhatikan
aspek security ketika membangun arsitektur desain dari aplikasi atau sistem yang dibangun. Kemudian apakah dia memperhatikan hanya memikirkan implementation yang cepat gitu, tapi konsekuensinya trade-off-nya adalah dari sisi security menjadi tidak terlalu diperhatikan, kayak gitu. Nah, kemudian ini menjadi penting juga di implementation ya. Ini juga sama. Apakah mereka melakukan secure coding? Ya. Kemudian apakah mereka menggunakan modular security? Jadi tidak hanya mengandalkan security berbasis login saja, tapi juga modular. Dan kemudian apakah ada security overview? Nah, di sini nanti kita perlu melihat dari sisi banyak hal ya, design, implementation, code-nya, kita perlu review untuk benar-benar memenuhi aspek security atau secure tadi, ya, dari sisi aplikasi arsitekturnya. Nah, kemudian juga dilakukan ini, code review. Code review ini menjadi penting. Sebelum benar-benar di-push menjadi fase production, kita harus memastikan bahwa source code itu aman bekerja, secure, dan berjalan smooth, gitu ya. Jadi semacam itu. Nanti juga harus dilakukan testing. Nah, testing. Baru kemudian terakhir kita bisa menjalankannya deployment atau implementasi di environment sesungguhnya atau untuk diakses secara publik. Nah, itu sebagai contoh bagaimana secure by design itu kemudian mengubah cara pandang kita atau cara kerja kita ketika kita mengimplementasikan pendekatan security ketika mendeploy sistem informasi atau aplikasi ke environment production-nya, jadi semacam itu. Nah, tentu saja nanti ada beberapa challenge ya. Jadi pertama kita harus memastikan bahwa fasilitas public cloud kita itu punya workload yang cukup ya. Jadi harus cukup ya, sehingga kita tidak kehabisan resource. Kemudian memenuhi security requirement itu juga menjadi penting gitu ya. Terus kemudian tadi security archetype-nya dipenuhi, kita mengukur ya, benar-benar kita ukur. Jadi caranya untuk mengetahui ini secure apa tidak seperti tadi kita kembalikan ke sini. Apakah security efektifnya cukup tinggi apa tidak? Jadi semacam itu. Jadi memang di awal pun sudah kita assess ya, agar kemudian kita punya keyakinan yang cukup tinggi bahwa aplikasi atau sistem informasi yang akan kita deploy itu cukup aman, jadi tidak akan meninggalkan masalah. Ya sama seperti kita beli produk elektronik atau mungkin produk otomotif ya, kita beli pasti sudah di test drive, sudah dicoba, sudah dites ya, sehingga ketika kita beli kita sudah punya keyakinan bahwa barang yang kita beli itu aman untuk digunakan dan nyaman untuk digunakan. Nah, itu semacam itu. Nah, ini menjadi penting ya nanti untuk dilakukan. Banyak sekali, terutama makanya ini penting sekali nanti ada environment DevOps ini. Nah, ini adalah suatu environment yang tidak hanya seperti data center, tetapi juga environment yang memungkinkan kita mengeksplor atau menganalisis level dari kesiapan aplikasi atau sistem yang sedang kita siapkan untuk menuju ke production. Jadi semacam itu. Nah, dari sini kita bisa melihat ya holistic cyber risk management approach yang tadi kita sebutkan sebagai konsep cyber security by design ya. Jadi kita bisa memenuhi semua aspek ini. Jadi asetnya kita punya clearly defined critical asset. Jadi kita sudah mendefinisikan dengan tepat apa saja critical asset yang harus kita prioritaskan untuk diamankan. Kemudian kita melakukan diferensiasi atau pendekatan untuk mengamankan semua aset kritikal itu dengan pendekatan yang spesifik ya, tidak general. Tidak hanya semuanya, oke semua implementasi pakai SSO, bukan begitu. Tetapi harus sangat purpose-nya sangat spesifik. Sehingga nanti ada kayak balancing. Nah, jadi ritmenya disamakan begitu atau di balance lah. Tidak harus sama sih levelnya, tapi seirama. Kemudian ada ini state of the art cyber security processes ya, yang fokusnya itu pada respon yang efektif ya. Tadi mendeteksi sesuatu yang belum terjadi, kalau ada kejadian ya secara real time kita bisa merespon dengan cepat, nah, kayak gitu, itu menjadi sangat kuncinya. Kemudian secara organisasi kita nanti naik ya skill, kemudian decision making apa yang kita buat itu akan terbantu menjadi lebih enak ya, tidak gerusa-gerusu, tidak berantakan kalau bahasa saya. Responnya itu well planned, well design tadi, jadi semacam itu. Kemudian ini governance-nya kita akan memprioritaskan kemampuan menjalankan operasional itu secara resilient,
secara bertahan terus-menerus meskipun gangguannya terus ada. Ya. Dan yang terakhir adalah ya, kita bisa mengkombinasikan dengan third parties atau pihak-pihak yang nanti bisa kita combine yang punya kemampuan terhadap mengamankan cyber security yang kita punya. Nah, jadi semacam itu. Nah, tentu saja nanti kita dibantu ya approach ini dengan mencoba secara terus-menerus ya cyber security by design ini terus-menerus melakukan mitigasi. Nah, mitigasi ini adalah ya mengidentifikasi apa yang menjadi top risk-nya, risk appetite-nya, kemudian meng-assess kontrolnya benar apa tidak, vulnerability-nya tinggi apa tidak, gitu ya. Kemudian kita menganalisis dan mengevaluasi risiko dan apa relevansinya dengan proses bisnis di perusahaan, terganggu apa tidak, gitu ya. Kemudian bagaimana itu akan mengganggu dan memunculkan risiko di organisasi, dan kemudian kita melakukan monitoring. Di beberapa perusahaan bahkan sampai membuat monitoring atau dashboard khusus ya terkait dengan mitigasi ini. Jadi ada tanda merah, hijau, kuning begitu yang kemudian memperlihatkan tingkat risiko harian. Jadi semacam itu. Karena mereka harus mengawasi secara terus-menerus. Nah, ini menjadi penting ya. Nanti kemudian kita akan punya metrik sehingga kita bisa mengkategorikan mana yang akan menjadi harus kita prioritaskan. Apakah dia menjadi service disruption, terganggunya layanan bisnis perusahaan, atau data leakage ya, ketika data kita menjadi hilang atau tercuri, terbongkar, atau terjadi cyber fraud, kita dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan cyber, atau kemudian terjadinya ini vendor cyber risk. Jadi kita terkena vendor login sehingga kita sangat tergantung dengan pihak ketiga, dan ketika pihak ketiga itu terjadi resiko, kita kemudian terkena impact-nya atau dampaknya. Jadi semacam itu. Nah, ini nanti dijelaskan sampai ada yang namanya inherent risk dan lain sebagainya. Jadi semacam itu. Nah, ini contohnya. Jadi nanti akan ada semacam digital risk dashboard yang kemudian nanti bisa menerjemahkan bagaimana itu terjadi. Ini contohnya ya. Jadi kita menggunakan resource dari aset, ID access, orang-orang yang terlibat dalam manajemen cyber security, configuration management database-nya, jenis-jenis gangguan, dan kemudian kita melihat traffic-nya, dan kemudian kita akan menganalisis, menghasilkan dashboard. Nah, jadi semacam itu. Nah, ini akan menjadi penting, sehingga nanti pada titik tertentu, kita akan punya kemampuan untuk melakukan, respon dengan sangat baik. Ya. Jadi semacam itu. Nah, ini nanti yang lainnya bisa dibaca. Nah, kemudian untuk mengimplementasikan itu, sebenarnya kalau di lab riset sistem komputer dan jaringan, kita sudah mulai mencoba menginisiasinya. Mungkin kemarin belum sempat saya jelaskan secara langsung, tapi ini saya akan jelaskan secara langsung. Nah, ini lagi berjalan ini sejak 3 tahun yang lalu sebenarnya, itu namanya cyber security research ya, di bawah risetnya Gamma Cloud. Itu kita menggunakan big data untuk mengkoleksi data-data log transaksi di network yang kemudian kita gunakan untuk macam-macam ya, untuk trade intelligence ya, jadi memprediksi gangguan yang akan terjadi, kemudian security data leak, apakah ada aktivitas pencurian data, kemudian adakah security application, ada security issue juga apa tidak, kemudian ada pluggable framework apa tidak, dan seterusnya. Nah, ini kita bangun dengan tools yang namanya Apache Metron. Apache Metron itu produk family dari Apache yang fokus memang kepada data transformation untuk menggunakan big data, tapi khusus dengan sumber dari telemetri. Telemetri itu ya tadi sensor-sensor yang ada di dalam jaringan dan seterusnya. Nah, jadi kita mengambil dari firewall, data firewall, dari IDS, tidak semua ya. Ini hanya ilustrasi saja, tapi yang kita fokuskan kemarin data firewall, IDS, IPS gitu ya. Dan kemudian kita koleksi datanya secara real time ke dalam database, data lake ya. Kemudian kita melakukan tagging atau labeling gitu ya. Ini data apa, misalnya flooding, apa dan lainnya. Kemudian kita melakukan validasi dan kemudian kita normalisasi. Nah, ini kemudian kita bangun modelnya. Nah, model inilah nanti yang akan menjadi tadi keperluannya bisa digunakan untuk prediksi, real-time search, interactive dashboard, data modeling untuk prediksi menggunakan clustering atau klasifikasi, dan seterusnya. Jadi semacam itu. Tapi saat ini kita masih fokus untuk menghasilkan dataset-nya dulu. Nah, bagaimana memproses data yang dari mentah, menghasilkan dataset security log yang bagus untuk kepentingan pembangunan model dan analisis berikutnya. Nah, ini landscape-nya seperti ini nanti. Jadi kita sudah bermain di IDS,
network data ya, jadi baru 2. Nah, nanti kita pengen masuk ke yang lain sampai firewall dan lain sebagainya, nanti kemudian bisa diproses ini, real time processing ini dengan menggunakan big data engine, dan nanti kemudian kita punya analisis-analisis semacam ini. Jadi ini memanfaatkan teknik big data dan data science di security. Ya. Ini engine sementara, ini engine sementaranya, jadi ada 9 node ya digunakan untuk infrastruktur itu, dan ini data sementaranya semacam ini. Nah, ini data-data sementaranya seperti ini. Nah, jadi nanti ini data-data yang kita gunakan untuk melakukan model analisisnya. Kira-kira gitu. Nah, hopefully ini masih panjang sebenarnya, belum berhasil karena ini mahasiswa belum terlalu tertarik ya untuk di bidang ini. Jadi moga-moga setelah ini nanti mungkin ada rekan kalian yang tertarik di bidang cyber security tapi memanfaatkan data analitik, saya akan sangat welcome sekali. Oke, nah itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk materi kita hari ini. Mungkin